Hai guys, bertemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang judulnya gua taruh di pin komentar ya guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Chloe yang baru sadar dari pingsannya dan mendapati dirinya telah terikat di dalam sebuah ruangan. Chloe pun nampak sangat ketakutan dikarenakan di tempat tersebut ternyata banyak sekali wanita lain yang terikat seperti dirinya. Namun wanita-wanita tersebut masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah Chloe sudah bisa menenangkan dirinya sendiri, salah satu wanita yang bernama Rani mulai sadar dari pingsannya. Dan terlihat Rani pun merasa sangat ketakutan. Lalu terlihat seorang pria bertopeng masuk ke dalam ruangan tersebut. Chloe pun mulai berakting tidak sadarkan diri. Namun Rani yang malah menatap ke arah psikopat tersebut langsung dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Di sini sangat jelas terdengar dari balik pintu kamar mandi, psikopat tersebut seperti sedang menyerang Rani beberapa kali sampai tak terdengar lagi suara teriakan dari Rani. Dan hal tersebut otomatis membuat Chloe semakin merasa ketakutan. Lalu kita akan dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat seorang pria bernama Andrew sedang galau karena ia telah dipecat dari pekerjaannya. Ia pun juga telah ditinggal oleh anak dan istrinya dikarenakan ia dianggap sudah tidak mampu lagi membiayai kehidupan dan biaya kuliah anak gadisnya tersebut. Andrew pun terus berusaha untuk mencari pekerjaan agar bisa membawa kembali istri dan anaknya untuk hidup bersama dengan dirinya. Singkat cerita, saat Andrew sedang berada di pinggir jalan, terlihat ada seseorang tak dikenal terus memperhatikan Andrew. Lalu kita kembali dibawa ke masa sekarang. Terlihat Chloe yang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dikejutkan dengan seorang wanita bernama Jenny yang keluar dari bawah ranjang dan langsung berusaha melepaskan ikatan dari Chloe. Di sini, Jenny meminta pada Chloe agar tidak mengeluarkan suara. Setelah itu, Jenny yang mendengar psikopat tersebut akan keluar dari kamar mandi, langsung masuk kembali ke bawah ranjang untuk bersembunyi. Sedangkan Chloe berakting seolah-olah masih dalam keadaan terikat dan tak sadarkan diri. Terlihat psikopat tersebut membawa Rani yang telah tewas keluar dari ruangan tersebut. Setelah psikopat tersebut pergi, Jenny lantas mengatakan bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Ia pun juga mengatakan bahwa ia tidak tahu apa tujuan dari psikopat tersebut menyekap dan menghabisi para wanita di tempat tersebut dengan sangat mengerikan. Setelah itu, Jenny pun mulai mencari sesuatu agar bisa digunakan untuk keluar dari tempat tersebut. Namun sial, suara berisik yang ditimbulkan dari Jenny saat ingin keluar dari tempat tersebut membuat psikopat itu masuk kembali ke dalam ruangan. Psikopat yang melihat Jenny dan Chloe masuk ke dalam kamar mandi langsung menangkap Jenny dan menghabisinya. Sedangkan Chloe yang hanya terdiam saja di balik pintu kamar mandi langsung diserang psikopat tersebut sampai pingsan. Melihat Chloe telah pingsan, psikopat itu pun langsung membawa Jenny keluar dari ruangan tersebut. Lalu kita akan kembali dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat Andrew sedang bekerja serabutan dengan menjual beberapa kayu bakar. Terlihat orang misterius yang selalu memperhatikan Andrew masih saja memperhatikan Andrew dari dalam sebuah mobil. Saat Andrew pulang ke rumah, Andrew yang melihat ada sebuah paket dan sebuah surat langsung membuka surat tersebut. Andrew yang melihat ada nomor HP di dalam surat tersebut langsung menelponnya. Di dalam sambungan telepon, terdengar seorang pria yang menyuruh Andrew untuk mengantarkan paket tersebut ke sebuah tempat. Dan jika Andrew mampu menyelesaikan tugas tersebut, maka ia boleh mengambil uang yang dibayarkan oleh sang penerima paket sebesar $200 dari $1.000 yang dibayarkan.
Lalu, $800 sisanya Andrew harus menaruhnya di luar kamar. Mendengar hal tersebut, Andrew pun langsung membuka isi paket tersebut. Melihat isinya hanya 2 buah buku dan bukan barang yang berbahaya, Andrew pun langsung segera mengantarkan paket tersebut. Kembali ke masa sekarang, Chloe yang telah kembali sadar langsung berusaha mencari jalan keluar dari ruangan tersebut. Chloe pun lantas membuka sebuah lemari dan terlihat beberapa wanita yang tertumpuk tidak sadarkan diri. Lalu, Chloe kembali menyusuri sudut ruangan untuk mencari celah agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Alhasil, Chloe yang melihat ada sebuah jendela kayu langsung berusaha membukanya. Namun hal tersebut ternyata sia-sia. Chloe pun lantas masuk ke dalam kamar mandi. Di sini ia melihat sebuah pengait besi dan sebuah jendela kaca. Namun saat Chloe berusaha membuka jendela tersebut tetap tidak bisa terbuka. Tidak selang berapa lama, Chloe yang mendengar ada suara seorang wanita yang baru sadar langsung segera menghampirinya. Chloe pun langsung segera menolong wanita bernama Marnie tersebut sembari meminta agar Marnie tidak berisik. Setelah itu, Chloe mulai mendorong sebuah lemari menuju ke arah pintu masuk. Namun tidak selang berapa lama, tiba-tiba psikopat tersebut datang kembali. Psikopat yang tidak bisa membuka pintu karena terganjal dengan lemari, terus mendobraknya. Chloe yang melihat ada sebuah lubang ventilasi di langit-langit langsung membukanya. Dan setelah berhasil, ia dan Marnie segera beranjak untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Namun sial, psikopat yang telah berhasil masuk langsung menangkap Marnie. Sedangkan Chloe yang masih berada di lubang ventilasi hanya bisa melihat Marnie sedang dihabisi oleh psikopat bertopeng tersebut. Setelah Marnie tewas, psikopat itu pun langsung menusukkan garu besi ke langit-langit kamar untuk memeriksa apakah ada orang lain di langit-langit tersebut. Chloe yang terkena garu di tangan dan kakinya tetap berusaha tidak mengeluarkan suara. Alhasil, psikopat yang merasa tidak ada orang lain di langit-langit langsung membawa jenazah Marnie keluar dari ruangan tersebut. Lalu kita dibawa kembali ke masa beberapa bulan yang lalu. Terlihat Andrew yang telah mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar barang mulai memiliki kehidupan yang semakin membaik. Namun di suatu malam saat Andrew sedang akan menyerahkan sebuah paket kepada pelanggan, tiba-tiba ia diserang oleh orang tak dikenal sampai tumbang. Andrew yang sadar paketnya telah hilang langsung berusaha mengejar orang tersebut, namun gagal. Pagi harinya, Andrew menelpon orang misterius yang merupakan bosnya tersebut. Oke, kita kasih nama orang ini Mr. X. Andrew mengatakan pada Mr. X bahwa paket yang seharusnya ia antar telah dicuri oleh seseorang. Mr. X pun langsung memberikan alamat sang pencuri paket yang ternyata merupakan pelanggan yang tidak mau membayar kepada Andrew. Di sini Mr. X menyuruh Andrew untuk menghabisi para pelanggan tersebut, karena jika tidak, maka Andrew akan segera dipecat saat ini juga. Mendengar hal tersebut, Andrew pun langsung menuju ke lokasi dan menghabisi semua pencuri tersebut, lalu mengambil kembali paketnya. Kita kembali ke masa sekarang. Terlihat Chloe yang terluka cukup parah perlahan mulai turun dari langit-langit, dan dengan tertatih-tatih ia pun mulai mencari ide. Singkat cerita, Chloe yang tiba-tiba mendapatkan ide langsung mengambil kain yang mengikat tangan dan kaki para wanita di situ untuk menutup luka yang ada di tangan dan kakinya. Setelah itu, Chloe mulai mengumpulkan kain-kain pengikat dari para wanita di sana untuk ia gabungkan menjadi sebuah tali yang cukup panjang. Lalu, Chloe pun mulai membuat sebuah jebakan untuk psikopat bertopeng tersebut dengan menggunakan benda-benda sederhana yang ia dapatkan dari para wanita di tempat tersebut. Setelah selesai, kita kembali dibawa ke beberapa bulan yang lalu. Terlihat Andrew kembali ditawari sebuah pekerjaan oleh Mr. X, yaitu menemui seorang bos kaya yang sangat tertarik untuk menjadikan Andrew sebagai karyawannya. Dan setelah Mr. X memberikan alamat bos tersebut, Andrew pun langsung menuju ke tempat tersebut. Sesampainya Andrew di rumah sang bos, ia pun disambut oleh seorang ART yang langsung menyuruhnya untuk masuk dan duduk di sebuah sofa mewah. Setelah itu, ART tersebut menyuguhkan sebuah minuman hangat untuk Andrew minum. Lalu muncul sang bos yang cantik jelita bernama Rosa menyapa Andrew. Rosa pun mengatakan pada Andrew bahwa Mr. X telah mengatakan pada dirinya bahwa Andrew merupakan seorang pria yang sangat bisa dipercaya.
Maka dari itu, Rosa sangat berniat untuk memberikan tugas istimewa pada Andrew dengan bayaran yang sangat besar. Rosa mengatakan bahwa Andrew hanya harus mencarikan gadis muda yang cantik jelita agar ia bisa mengekstrak darah gadis tersebut untuk dijadikan minuman pembuat awet muda. Awalnya Andrew menolak tawaran tersebut dikarenakan hal tersebut sama sekali tidak masuk akal. Namun setelah Rosa mengatakan bahwa sebenarnya kini usianya sudah 80 tahun, Andrew pun lantas bertanya, bagaimana jika pihak kepolisian mengetahuinya? Rosa pun lantas menjawab bahwa hal tersebut sangat mudah diatasi hanya dengan sedikit uang miliknya. Rosa pun menambahkan jika Andrew bersedia melakukannya, maka Andrew dan anaknya akan mendapatkan hidup yang abadi dan kaya raya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Andrew pun mengiyakan tawaran tersebut. Kembali ke masa sekarang, Chloe yang mendengar si kopet bertopeng kembali datang, langsung berakting seolah-olah ia sedang akan gantung diri. Namun saat si kopet tersebut akan menyerang Chloe menggunakan pisau, ia pun malah tersandung jebakan Chloe yang mengakibatkan leher si kopet tersebut terjerat jebakan Chloe. Melihat si kopet tersebut panik, Chloe pun langsung menyerang tangan si kopet itu menggunakan pisau sampai tak berdaya. Chloe yang melihat si kopet tersebut sudah mulai kehabisan nafas, ia pun lantas mengangkat para wanita yang ada di tempat tersebut dan menaruhnya di ranjang. Setelah itu, Chloe pun langsung menarik tali yang menjerat leher si kopet tersebut sampai si kopet tersebut kehabisan nafas dan tewas dengan hati yang kecewa. Setelah si kopet tersebut tewas, Chloe yang penasaran pun langsung membuka topeng si kopet tersebut dan ternyata si kopet tersebut adalah Andrew. Chloe pun lantas keluar dari tempat tersebut. Ternyata ruangan tersebut berada tepat di halaman belakang rumah Rosa. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, jadi sebenarnya Andrew ini dari awal telah diuji oleh Mr. X yang merupakan anak buah dari bos Rosa dengan memberikan pekerjaan yang ringan agar bisa dijadikan karyawan untuk bos Rosa. Dan setelah dirasa cukup layak dan bisa dipercaya, alhasil ia pun langsung diserahkan kepada bos Rosa. Oke, mengerti ya pastinya. Jangan lupa komen di kolom komentar dan kasih like sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalau kalian suka langsung subscribe aja ya kan. Oke guys, thanks for watching this video and stay on Sido Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan gua di video gua selanjutnya tentunya. Bye guys. Wajahmu kian berubah, hati dan cintamu dengan berbeda. Dunia kita jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti, dah kita yang punya.
semua yang ada takkan berakhir. Kini kita bersama.